warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Kita awali taklim kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah atas limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Hingga saat ini kita diberikan kesehatan, kondisi yang prima, tidak terpapar di rumah. Ya, alhamdulillah, waktu, kesempatan, kesehatan yang telah diberikan oleh Allah ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya sebagai wujud hamba Allah yang dituntut untuk beribadah kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sholawat mana salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah, Nabi Qudwah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas bimbingan beliau kita bisa mengenal Ad-Dinul Islam, sehingga melalui Ad-Dinul Islam inilah diharapkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jadi syafaat itu bukan tanpa aktivitas, bukan tanpa konsekuensi. Yang menjadi orang Islam itu merupakan syafaat dari Rasulullah. Tentunya menjadi orang Islam yang paripurna, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, monggo. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi Islam inilah yang menjadi pertolongan dari Rasulullah, sehingga melalui agama Islam ini kita nanti betul-betul mendapatkan taufik dari Allah. Hidayahnya sudah, setelah orang masuk Islam itu sudah dapat hidayah. Makanya tinggal taufik itu kan tumbuh boleh tutup gitu ya, terkena ya. Jadi misalnya hidayah harus diterapkan. Ya. Itu kita masuk Islam itu adalah merupakan hidayah, dengan syarat masuk Islamnya itu lapang dada. Jadi senang menjalankan aturan-aturan Islam. Kita coba lihat surat Al-An'am 125, surat ke-6. 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya ia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi kita mendapatkan hidayah dari Allah itu dengan memeluk agama Islam itu atas bimbingan Rasulullah. Nah, makanya kita patut bersyukur Rasulullah itu dihadirkan di tengah-tengah kita, itu
Itu dengan beliau itu membacakan, mengajarkan, mensucikan kita, ya, sehingga betul-betul kita itu menjadi orang yang di jalan yang benar. Itulah tugas Rasulullah, dan tinggal kita itu mau merespon atau tidak. Coba surat Al-Imran, karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita, datangnya Rasulullah. Ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itulah karunia yang diberikan Allah. Kalau kita menanggapi, ya, menjawab, ya, apa yang memang Rasulullah itu difungsikan oleh Allah kepada kita, itu kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hidayah itu tidak sebatas hidayah saja, itu nanti mudah-mudahan bisa klop, namanya dapat taufik. Jadi hidayah dulu baru taufik, bukan taufik baru hidayah dulu. Nah, untuk mendapatkan hidayah itu juga agak gampang, harus melalui perjuangan yang serius seperti hari ini, malam ini. Gak bisa tinggal di rumah saja, udah waktu hidayah, gak bisa. Ya. Coba dalam surat Al-Ankabut, hidayah itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Surat 29 ayat 69 terakhir. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kamu, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi mendapatkan petunjuk dari Allah di jalan Allah itu membutuhkan jihad, ya, membutuhkan kesungguhan. Tidak seperti ya karena itu loro, ya. Waktunya datang gitu ya. Nggak bisa begitu. Itu banyak yang protes. Buktinya Umar itu ya berjibaku itu, ya. Jadi waktu dibacakan surat Toha oleh akhirnya itu, dia berpikir keras, ya. Karena Nabi bahasa Arab, ya. Berpikir keras, nggak mungkin ini yang dibacakan adik saya ini datang dari Muhammad. Muhammad itu apa? Nggak pernah belajar. Itu namanya hidayah. Tapi merespon, ngerti betul, menghayati betul. Ya, itu mukadimah, ya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dengan hidup Islam ini. Upaya-upaya ini kemudian kita realisasikan dalam berbagai macam bentuk taklim. Salah satu taklim pada malam hari ini kita bahas masalah ini. Masih bab awal, masih kitab awal. Kemarin memasuki frase atau kalimat yaitu setelah Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, akhirnya tentang Islam, kemudian dijawab oleh malaikat Jibril sendiri, yang pada waktu itu belum dibuka oleh Rasulullah, itu malaikat Jibril belum nantinya. Ya. Jadi orang datang kepada Rasulullah berbaju putih, tidak berkeringat dan seterusnya. Ya. Tanya begitu saja, orang tidak pernah mengenal sama sekali sahabat itu, ya. Tanya tentang Islam. Setelah bertanya itu, menjawab sendiri. Orang itu kemudian berkata, sodaka. Setelah jawabannya itu dijawab oleh Rasulullah, sodaka. Leres. Jadi leres panjenengan ya Rasulullah. Jadi betul.
betul engkau. Ya, orang Jawa nggak boleh apa bahasa Indonesia itu gak toto kromo katanya. Jadi diminta leres. Jadi panjenengan dan panjenengan nih. Tanya itu kan pengganti kata domir anta. Makanya di bahasa Indonesia benar kamu, nah gitu. Jadi bahasa Jawa kan leres panjenengan. Jadi leres panjenengan. Jadi malaikat Jibril itu juga sedemikian hormatnya kepada Rasulullah. Ya. Makanya cuma begini ya, bahasa yang seperti itu ya jangan terlalu lebih-lebihkan. Ya. Sampai kemudian masuk nyuruh nabi pamat untuk ayat. Oh kok kurang ngomong Allah saja. Akhirnya diberi wan sayyidina dan sebagainya begitu. Kalau nggak ada contoh dari Rasul nggak boleh. Kalau seperti ini bahasa ini ya nggak apa-apa. Masalah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Madura itu juga bertingkat-tingkat. Ada kromo inggilnya, ada kromo madionya, ada kromo mukunya. Seperti bahasa Jawa. Jadi bahasa Indonesia itu podo sama Allah biasa, sama Rasul biasa. Kalau di sini Ustadz Anas itu yang mahir bahasa Jawa. Kadang-kadang saya nggak ngerti juga bahasanya. Itu apa? Cara memaknai Ustadz Anas itu model pesantren salaf, bukan salafin ya. Model pesantren salaf. Rono pilih wis ngomong gitu ya. Memang beliau alumni sana di Jakarta ya. Kalau saya kan alumni Surabaya juga gak cocok jelas. Teman-teman di Surabaya itu bosone kasar-kasar. Bosone kasar-kasar. Jejanan Ustadz Anas itu dari kayak jejanan. Solo ya? Oh Solo. Oh bukan ya? Oh bahasanya itu ya. Oke. Ini ya, saudara, fa'ajibna, maka kami semua itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa person apa itu parabola. Sajane kami itu harus cukup ya, tapi ditekankan kami semua gitu ya. Ajib itu terheran-heran. Kami semua terheran-heran lalu kepada orang itu. Apa herannya itu? Lawong yus alahu ya. Itu apa? Yas aluhu ya. Yas aluhu ini apa? Menclek kalau katanya. Yas aluhu. Lawong dia itu bertanya kan gitu ya. Yas aluhu. Lakok apa itu wayusat dikuhu di bener-bener ngetes ngetes ya ngetes tapi dalam konteks pembelajaran ini kemudian model seperti ini juga diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu cara mengajar kepada kita. Habis dibacakan soal gitu ya, habis dibacakan soal kemudian disuruh apa itu ya tadi di surat Al-Imran 164 tadi itu kenikmatan yang diberikan oleh kepada orang beriman dengan bangkitnya dengan dihadirkannya itu yaitu yasluna membacakan dulu ya yang membacakan dulu tes soal-soalnya itu. Nah kemudian Pak Yuzakir disuruh merenungkan ya. Kemudian menjawabnya itu setelah merenungkan itu wis pikir-pikir mari tak waca iki. Nah gitu ya kata Rasulullah. Lah, kemudian wayu alimu diberikan jawaban oleh Rasulullah lewat Al-Qur'an itu. Baru itu menjadi sebuah kebijakan hikmah. Ya. Makanya contohnya seperti ini ya. Allah itu lewat satu ayat misalnya surat Al-Infitor misalnya contohnya ya. Dikai soal dibacakan oleh Rasulullah soal ini lewat surat Al-Infitor ini. Coba misalnya surat ke-83
3 kalau 82. Yang 2. Misalnya ya ini soalnya dibacakan oleh Allah, tapi karena Allah itu dimensinya bukan dimensi makhluk, melalui lidah mulia yaitu lidah Rasulullah. Ayat 6 ya insanu ma ghurraka birabbika karim. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan, maka pasti kamu akan menemuinya. Surat apa ya? Surat Al-Infitor, betul? Ya. Wahai manusia, mengapa? Ayat 6 kalau nggak salah. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ya, itu pertanyaan, itu disampaikan di Rasulullah. Nah, kemudian diberikan tazkiyahnya, disuruh mikirnya apa ayat berikutnya, coba merenungkannya. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu sehingga. Ya, jadi apa? Setelah diberikan soal, ya, ditanyakan, kenapa? Apakah yang menyebabkan kamu itu ghurraka, ya, tertipu? Ya. Padahal, nah itu dia berikutnya itu kan al-diwa itu tadi itu loh ya. Itu kamu itu diciptakan seperti itu, keseimbangan dan sebagainya. Itu disuruh merenung. Nah, kemudian diberi jawaban oleh Allah lewat Rasulullah itu, tapi bukan di ayat itu jawabannya. Kenapa kamu sampai tertipu? Nah itu hidayah betul. Jawabannya di mana itu? Di surat Al-Hadid, ya surat Al-Hadid. Surat 57 ya, 57 ya. Ya. Ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengumpulkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah itu yang terakhir. Inamal hayatud dunya ya mata ghurur, katanya sama, goror, menipu, ya sama. Kamu kok bisa tertipu padahal berbagai macam karunia diberikan. Renungkan, di tazkiyah oleh Rasulullah. Kok bisa tertipu? Kemudian dia merenung. Sebelum dia menjawab, diajari dengan jawabannya. Ya lewat ayat itu, yaitu surat Al-Hadid tadi itu. Yaitu bahwa kehidupan dunia itu menipu loh, hati-hati, itulah jawabannya. Makanya enak kita itu jadi umat Islam itu. Ada persoalan, ya, kemudian persoalan itu kemudian diberikan oleh digelar, disuruh merenungkan, jawabannya juga ada di Al-Quran. Misalnya seperti kasus corona ini kan begitu. Ya. Kasus corona ini persoalan. Ya. Kemudian kita disuruh merenung kenapa kok ada persoalan seperti ini. Ya. Sudah dilakukan mulai PSBB, mulai lockdown, PSBB transisi, ya. Kemudian rem kemarin itu ya oleh Anies Baswedan ternyata tarik ulur, ya kemudian ditarik kembali kan begitu. Nah, mengganas gitu ya, sampai mengganas seperti itu. Kenapa? Itu
jawabannya kan ada semua sebenarnya Al-Quran. Ya. Ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya itu memang kita ini memang keimanan dan ketakwaan kita ini dipertanyakan. Ya. Sehingga hidup kita nggak berkah dalam berbangsa dan bernegara ini. Coba surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kamu akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat yang itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Iya, kita itu sudah diberikan semuanya oleh Allah. Belum merdeka dikasih kemerdekaan. Ya. Jadi apa sih yang tidak kita itu diberikan oleh Allah? Semuanya diberikan. Ya, di dalam surat apa Ibrahim ya ayat 34 surat ke-13 ya 14 ya 14 ayat ke 34-nya semua sudah diberikan oleh Allah. Sayangnya kita seperti di ayat tadi itu jawabannya. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini kan kufur itu tadi ya. Itu sama seperti tadi karena kita mengingkari ayat Allah ya sudah tidak berkah negeri kita. Bagaimana mengkafiri mengingkari ayat Allah itu? Banyak loh ayat Allah itu ya yang kita ingkari sehingga contoh yang sangat barusan saja itu. Kan Allah itu kan begini ya. Ayo orang-orang manusia lebih-lebih kamu orang yang beriman. Jadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan gitu ya. Wis gak usah dibuka kayak nanti ayatnya. Itu Al-Ahzab ya ayat 21 lakot kana lakum ya. Nah, itu tuntunan Rasulullah. Rasulullah itu apa karakternya? Karakternya itu di surat Al-Fat ayat 29 salah satunya. Salah satunya karakter Rasulullah itu adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Performa atau penampilannya itu sangat bagus. Sujud itu identik dengan orang-orang yang akhlaknya mulia. Ya, makanya Rasulullah itu dan pengikutnya itu mesti menampilkan akhlak yang bagus. Karena di surat Al-Qalam ayat 6 kan juga dikatakan ayat 4 dikatakan innaka la'ala khuluqin adzim gitu ya. Sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah punya akhlak yang bagus. Pengikutnya juga begitu. Nah, pengikutnya bagaimana? Karakternya itu simahu fi wujuhihim min asaris sujud. Itu bagus. Lalu diikannya itu. Ya. Goblok itu berbahaya misalnya itu mengingkari namanya. Nah, kalau ini yang menyampaikan orang biasa sih nggak begitu berefek. Ya, nggak begitu berefek. Tapi kalau yang menyampaikan public figure ya, dan bahkan ini sebagai stakeholder ya, sebagai pemimpin ya orang menjadi kontroversi, menjadi perpecahan ya. Dulu itu orang pintar apa sampai dianggap jadi menteri. Nah, ngomongnya begitu lah kan pintar. Terus kita percaya kepada ulil amri itu mesti orang pintar-pintar. Lah itu nggak benar juga. Makanya ada teman itu yang begini ya. Wis kita itu ibadah saja yang penting. Urusan politik, urusan ekonomi itu cek diurus negara kan begitu ya. Iya pas ulil amrinya itu tepat. Dan seperti
ekonomi yang dasar ya, itu berkembang sehingga apa? Menimbulkan dampak yang buruk di negeri kita ini karena pengeterapan ekonomi yang tidak syar'i. Coba di surat Al-An'am ayat 111. Anisa 161 ya. Itu karena mempraktekkan ini ya, Allah menyiksa. 161 Anisa 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang yang dan karena mereka memakan harta orang yang dengan jalan batil. Konsekuensinya apa? Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu sisa yang pedih. Kafir ya, kufur ayat Allah tadi itu apa melarang riba, tapi dia itu memakan ya, mestinya wa'adin itu mempraktekkan ya, bukan makan, mempraktekkan riba, wa'adin itu riba ya. Itu namanya mengingkari ayat Allah. Ya sudah, Allah akan menghukum berkepanjangan. Jadi boleh kita percaya kepada ulil amri itu boleh, ketaatan kita kepada ulil amri itu boleh, tapi harus apa? Di cross check itu ya, cross check ya. Ayatnya sudah hafal dengan ya, surat An-Nisa juga itu ya, ayat 59 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya. Ya. Ini omongan malaikat ini menjadi sebuah apa? Model Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya. Ya. Dibacakan soalnya, kemudian disuruh memikir, merenungkan, kemudian apa? Diberikan jawabannya kan? Nah, itulah karunia yang besar dari Allah dengan hadirnya Rasulullah. Ya, kita patut bersyukur. Kok seandainya nggak ada Rasulullah, bingung seperti kasusnya Nabi Ibrahim itu ya, mencari-cari Tuhan yang begitu. Karena nggak ada yang membimbing. Ya, kalau Rasulullah model seperti ini bimbingan, salah satu bentuk metodologi. Tata cara mendapatkan sebuah hidayah, itu begitu, begini. Sekolah itu kan juga begitu, nggak tahu-tahu punya gelar profesor, punya gelar doktor, nah, seperti kemarin itu kasusnya, tahu-tahu punya gelar doktor, profesor, karena ini menjadi rektor, ya. Ujung-ujungnya sekolah nanti. Nah, sekarang kan ada teman-teman kan begitu, ini dideteksi itu bisa ya. Jadi stempelnya itu tetap alma mater itu stempelnya. Padahal nggak pernah sekolah. Jadi ada itu yang sendiri biar kontrol sopo. Kan mesti paling tidak kita pernah tahu. Ya. Satu angkatan itu mesti tahu. Lebih sekarang ini ada grup. Ya, ada grup itu sudah jelas tahu. Oh itu masih sampai nggak lulus itu. Ya. Tapi kan pernah tahu. Gitu. Lulusan ini dia nggak bisa. Konangan misalnya dia nggak konangan, jadi konangan. Intinya begitu ya. Ini itu model pembelajaran yang diajarkan oleh Allah kepada manusia melalui lidah mulia yaitu Rasulullah, seperti itu ya. Selanjutnya orang itu bertanya lagi, bertanya orang itu, Pak akhbirni, maka akhbirni, kabarkan ini kepadaku anil imani, tentang iman. Ya. Ini di bab apa, kitab iman ini, kitab iman ini, hadis ini cuma dijuplik, cuma dua ini. Kalau di hadis yang lengkap itu disebutkan juga ihsan, tapi di hadis ini enggak. Karena apa? Ihsan itu terkait dengan masalah akhlak. Kalau masalah keyakinan dan aplikasinya itu iman dan Islam dan iman. Jadi Islamnya itu apa itu informasi-informasi formalitasnya, kemudian perilakunya itu diwujudkan dalam bentuk iman. Jadi iman itu ada perilakunya, nggak bisa iman itu hanya sekedar
saya beriman, gue nggak bisa. Coba jangan misalnya orang beriman itu mesti ada konsekuensi ketaatan. Surat Ali Imran ayat 171 akhir mengawali 170 akhir ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak sia-siakan innallaha ya, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Itu 170 atau 171 yang terakhir. Al-Imran. Yang terakhir aja, penggalan terakhir. Sesungguhnya Allah 171 mungkin. Penggalan kalimat terakhir dibaca semua kepanjangan. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Gak ketemu. Ya itu intinya itu di penghujung ayat itu 170 terakhir gitu ya. Kalau nggak 170 171 itu begitu. Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang beriman. Ya. Fi'il mudhari itu penggunaan waktu yang dilakukan itu berjalan terus menerus. Ya, saat ini gabungan dalam tenses bahasa Inggris itu ya itu adalah present dan future ya, gabungan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau fi'il madhi itu hanya past tense ya, kalau dalam tenses bahasa Inggris. Nah itu begitu. Ini sekarang itu taat kepada Allah billahi seperti tadi itu minum kan taat tadinya ya, taat kepada Allah sampai wala tamutunna illa wa antum itu muslimun itu dalam surat Al-Imran ayat 102 itu ya. Bahwa taatnya itu sesaat. Aku taat dengan mencintai nang sembayangi kusuk wis mari nang pasar bujukan gitu ya, curang nah, seperti dalam surat Al-Mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin, curang ya. Curangnya bagaimana? Alladzina idza talu 'alan nasi yastafun dan seterusnya. Kalau dia itu menginginkan haknya itu minta dipenuhi ya. Tapi kalau pada saat harus memberikan hak orang lain dikurangi ya. Itu bukan di pasar saja ya. Di dalam konteks apa? Jabatan itu juga begitu ya. Atasan itu nggak boleh nyunat-nyunat hanya bawahan itu. Tidak kok konangan nggak masalah, gak konangan itu ya. Makanya kan kalau mengukur sebuah tingkat keimanan seseorang itu, Umar bin Khattab ini cara mengukurnya itu bukan karena apa? Kekayaan sisi materi, bukan infrastruktur. Yang diukur itu adalah kualitas keimanannya. Banyak kisahnya ya, seperti kasusnya penggembala, seperti kasusnya sebenarnya mencari menantu dia. Ya. Umar itu melihat apa? Sering sidang, namanya itu belusuan. Bener belusuan itu, ya bener belusuan. Makanya presiden yang sekarang itu pada disebut dengan Umar bin Khattab saat ini, gitu ya. Seneng belusuan, kan gitu ya. Tapi belusuannya beda ya. Belusuannya Umar dulu itu nggak ada bentuk oleh. Ya. Tahu-tahu dia gila. Kemudian dia mendapati di pasar menemukan seorang ibu yang menjual susu itu dicampur dengan air, gitu ya. Kasusnya kan ini. Anaknya menimpalin begini, ibu kok dicampur dengan air, gimana itu kan begitu. Itu kan nanti curang itu namanya. Gak apa-apa anakku ya. Ini loh semua orang juga begitu. Soalnya apa? Kamu gak oleh berarti kan begitu ya.
Jadi pejabat golek sing bahasa ya. Rebutan gak karu-karuan. Oleh apa? Cari apa? Golek hati ya biasa itu. Ya. Golek keuntungan-keuntungan. Sebenarnya kita itu tempat basah, tempat kering itu bodoh. Itu namanya amanah. Ya. Tambah enak tempat kering, gak banyak risiko gangguan setan. Ya. Anakku, orang-orang itu juga seperti ini melakukannya. Itu nggak boleh karena kita itu harus takut sama siapa? Apakah takut sama Umar? Gak ada Umar. Kalaupun dia tahu, tak copot yang lain-lain kan begitu ya, tak copot yang lain kan kita sering ya copot-copotan gitu. Itu kan begitu. Akhirnya Umar mengetahui itu kejujuran perempuan itu diambil menantu, disuruh siapa Abdullah bin Umar itu untuk meminang kepada ini, dan akhirnya lahir Umar bin Abdul Aziz pada generasi ini. Saking jujur itu ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita mengukur sebuah keberkahan dalam kehidupan, baik itu secara pribadi maupun bernegara, bukan dari sisi materi, tapi dari sisi kualitas keimanan. Kurang lebih itu nggak apa-apa, sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, emang begini model saya ya. Kalau dulu almarhum mungkin dibaca ya, almarhum Ustaz Kamal itu dibaca oleh wakil. Saya itu kalau ngaji begini, terus katanya ngajinya itu kuatkan kemana-mana, gak fokus itu saja. Ujungnya itu ya ini, nanti kita perlu seperti itu. Ya, nggak apa-apa, ini mobil saya, makanya dengan diterima saja, bermanfaat atau tidak, mudah-mudahan fadzakir inna fa'atil dzikra. Apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya itu kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, itu datangnya dari saya. Dan kalau ada yang bisa menjadi kebenaran, tentunya Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.